Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nadira Khairunisa. Saya merupakan salah satu mahasiswi Universitas Negeri Padang atau yang disingkat UNP. Di universitas ini saya mengambil prodi Geografi dan Kependidikan angkatan 2021. Ada yang tahu nggak sih? Ada yang tahu nggak sih? Di video kali ini saya akan membahas tentang apa? Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai materi dasar dari mata kuliah Geografi Tanah. Teman-teman pasti beranggapan kalau jurusan geografi ini cuma mempelajari bumi dan isinya. Jadi, kuliah di jurusan geografi ini kita tidak hanya mempelajari bumi dan isinya saja, tetapi juga mempelajari segala aktivitas manusia dan alam serta interaksi keduanya melalui perspektif ruang. Kemudian mempelajari persamaan dan perbedaan geosfer menggunakan sudut pandang kelingkungan atau kewilayahan. Nah, mengenai materi dasar geografi tanah, saya akan menjelaskan pengertian tanah dan geografi tanah. Semua orang yang tinggal di muka bumi ini tentunya mengenal tanah. Namun demikian, apabila ditanya apa itu tanah, maka jawabannya akan bervariasi dan sangat tergantung dari latar belakang seseorang yang ditanya. Mengingat luasnya pengertian tentang tanah, maka perlu ada spesifikasi dari pengertian tanah. Pada awalnya, tanah dianggap sebagai media alam tumbuhnya vegetasi yang terdapat di permukaan bumi. Berdasarkan definisi di atas, maka gurun pasir tidak dianggap sebagai tanah karena tidak dapat berfungsi sebagai media tumbuhnya vegetasi. Namun, demikian dalam kenyataannya, bahan pasir tersebut termasuk kategori tanah. Dan pada saat ilmu kimia sedang berkembang, seorang ahli kimia bernama Berzelius tahun 1803 menyatakan bahwa tanah merupakan laboratorium kimia alam di mana proses dekomposisi dan reaksi sintesis kimia berlangsung secara tenang, melainkan sebagai tempat berlangsungnya segala reaksi kimia yang ada di alam. Mengenai geografi tanah, ilmu tentang penyebaran jenis-jenis tanah secara geografis dan dikaitkan pula dengan faktor-faktor pembentuk tanahnya. Yang pertama yaitu pedologi, ilmu yang mempelajari tentang proses-proses pembentukan tanah beserta faktor-faktor pembentuknya. Klasifikasi tanah, survei tanah, dan cara-cara pengukuran tanah di lapang. Yang kedua yaitu edapologi, ilmu tentang hubungan antara tanah dengan proses pertumbuhan tanaman. Dalam dua pemahaman penting tentang tanah, yang pertama yaitu tanah sebagai tempat tumbuh dan penyediaan kebutuhan tanaman. Dan yang kedua, tanah juga berfungsi sebagai pelindung tanaman dari serangan hama dan penyakit dan dampak negatif pestisida maupun limbah industri yang berbahaya. Nah, bukan hanya itu, ilmu tanah juga memiliki interaksi dengan berbagai ilmu lainnya. Ilmu tanah atau pedologi merupakan ilmu yang dipadukan oleh 4 komponen. Yang pertama itu ilmu dasar yang memiliki ilmu kimia, fisika, dan matematika. Yang kedua itu biologi yang memiliki ilmu botani, zoologi, dan mikrobiologi. Yang ketiga yaitu kebumian yang mempelajari ilmu tentang klimatologi, geologi, dan geomorfologi. Dan yang terakhir yaitu terapan yang memiliki ilmu produksi, pertanian, kehutanan, dan rekayasa tanah. Kajian ilmu tanah tidak dapat lepas dari komponen-komponen keilmuan tersebut. Kajian pedologi terbatas pada volume tanah berupa pelapisan tanah yang terbentuk. Pelapisan terjadi karena faktor lingkungan permukaan. Oleh sebab itu, objek kajian pedologi tidak terlepas dari unsur ekologis. Sementara geologi menekankan pada material dan proses pembentukannya. Untuk klasifikasi tanah dan tanah pertanian, penekanannya lebih kepada terapannya, yaitu kelompok karakteristik dan hasil usaha pertanian. Nah, baiklah teman-teman sekalian, sekian penjelasan materi saya mengenai pengantar geografi tanah. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Nadira Khairunisa, pamit undur diri, maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.